Ibadah kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru, hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tahu kalau Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih. Kami mau mulai ibadah kami. Kami minta biar Roh Kudus saja yang ambil alih, sehingga Roh Kudus boleh bekerja seluas-luasnya atas setiap kami yang hadir, menjamah setiap kami, sehingga Tuhan disukakan oleh apa yang kami kerjakan saat ini. Kami boleh mengambil bagian yang terindah, bagian yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau
Tuhan, Kau boleh disenangkan dengan pujian kami. Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau begitu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tiada Allah lain selain Tuhan. Amin. Besarlah namamu dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan. Rambu pertama seperti yang biasanya kita lakukan di ibadah ya. Rambu pertama di bulan yang pertama, dan saat ini jatuhnya tanggal 1. Puji Tuhan, betapa Tuhan baik. Dan saya percaya kita semua di sini sudah mengambil bagian yang terbaik, boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak memilih yang lain, tetapi mendekat kepada Tuhan. Itu adalah anugerah yang terindah, anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin kita tidak terlalu tegang ya, karena hujan juga, jadi mungkin agak kedinginan ya. Kita mau naikkan satu pujian yang bikin kita boleh beraktivitas ibadah. Natal ya, gitu kan. Dia lahir untuk kami. memasuki satu waktu yang tidak akan terlewat lagi, ya, satu waktu yang kalau kemarin tanggal 29 sudah berlalu, tidak bisa kita, oh nanti akan ada tanggal 29 lagi, tidak bisa. Ya, biarlah hari-hari ini kita menikmati, hari ini kita menikmati pada pukul 7:30 yang tidak akan terulang untuk esok hari. Iya, kalau mungkin yang lainnya yang tidak ada di sini menikmati masing-masing keinginan pribadi, keinginan apapun juga. Kita biarlah mempersiapkan diri kita
dengan sebaik mungkin, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap pikiran kita. Kemarin hamba Tuhan Bapak Yusak sudah dipakai Tuhan untuk menyampaikan sebegitu mendalam. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, kira-kira apakah kita mau hidup dengan seperti ini saja? Ya. Mungkin di antara kita berpikir, kehidupan saya di tahun 2024, dompet saya juga seperti ini, saldo saya juga seperti ini. Biarlah memasuki 2025 yang mungkin kita berpikir dan kita mendapat info-info semakin tahun bukan semakin baik, semakin tahun semakin berat, semakin tahun semakin suram, semakin tahun semakin gelap. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan untuk menjadi pribadi yang tangguh? Iya. Tema ini bukan satu tema yang mungkin biasa, karena kita menghadapi tahun depan. Maksud saya tahun ini, tahun ke depan, hari-hari ke depan bukan semakin enak, ya. Tapi dari kesaksian demi kesaksian, yang mungkin tadi kalau nggak ditodong nggak saksi, tapi coba apa yang kita dapat. Semua di tahun 2020 dapat berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada yang dapat rezeki yang luar biasa, ada yang mendapat berkat kendaraan, ada yang mendapat mendapat masuk SMK, ada yang keuangannya semakin membaik di 2024. Itu semua karena Tuhan. Seandainya Tuhan, anggap aja seandainya Tuhan tidak menolong, bisa seperti ini? Saya rasa kita tidak akan menjadi seperti hari ini. Iya. Kalau kita mungkin hanya sedemikian aja. Kalau Tuhan itu manusia, atau mungkin Tuhan itu Kak Erna atau saya atau Bugem atau siapapun, mungkin kita sudah dijites sama Tuhan. Mungkin dibuka hidup ini 5 menit sudah gelap kabut. Tapi biarlah hari ini yang tidak datang, mungkin saudaranya, anaknya, keluarganya, tolong nanti di rumah beritahu. Mungkin hari ini saya tidak bisa menyampaikan demikian padat karena waktu. Ya, mungkin besok minggu pertama saya sambung lagi. Ya, karena pada waktu saya mendapatkan tema ini berat sih. Iya. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus berjaga-jaga? Kenapa harus berdiri teguh dalam iman? Bukan dengan pengertian yang lainnya. Berdiri teguh dengan dalam iman, bukan dengan otak kita. Bersikaplah sebagai laki-laki. Ini mungkin yang perempuan akan menjawab, saya kan bukan laki-laki. Tapi kita katakan di sini firman Tuhan itu iya dan amin. Bersikaplah sebagai laki-laki. Jadi firman Tuhan ini untuk kaum pria dan tetap kuat. Ya. Di sini banyak ibu rumah tangga. Iya. Bagaimana kita tetap bersikap kuat? Hari ini kita merenungkan firman Tuhan sebagai pribadi yang tangguh. Satu ciri pribadi yang tangguh, kalau kita ambil salah satunya, berarti kita bersikap sabar. Amin. Dalam berjaga-jaga
berjaga ada sikap sabar, betul? Kalau tidak ada sabar, nggak mungkin kita berjaga-jaga. Di dalam berdiri dengan teguh, tetap ada kata sabar. Bersikap sebagai laki-laki, tetap di situ ada kata sabar dan tetap kuat. Iya. Kata tangguh, ini bahasa Inggrisnya resilient. Banyak kata tangguh ini diartikan macam-macam. Ada yang mungkin mengartikan kata tangguh, kalau mungkin ini waktunya longgar, ini saya akan tanya, tapi mungkin salah satunya berarti dia bisa kuat menghadapi tantangan. Ya. Setiap kesaksian tadi, kalau bukan Tuhan yang memberikan rasa tangguh atau ketangguhan itu sendiri, mungkin kita sudah meninggalkan iman kita. Betul? Biarlah tahun 2025, tahun 2025 kita bersikap sebagai laki-laki semua. Amin. Yang perempuan pun sebagai laki-laki. Amin. Tuh, ini wanitanya amin. Tetap kuat. Amin. Karena 2025 sesuatu yang luar biasa. Iya. Ketika segala sesuatu berjalan dengan rencana, satu kesabaran adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Benar? Kalau semuanya mudah, kalau semuanya sesuai rencana, kalau semuanya pada waktu dibutuhkan tanggal 1 uang sekolah sudah tersedia, semuanya sudah. Rasanya doanya, ya Tuhan makasih gitu aja. Tapi pada waktu umpamanya uang sekolah si anak tanggal 1, tanggal 2 belum datang, tanggal 3 belum datang, tanggal 5 anak dipanggil sama guru BB atau kepala sekolah, kira-kira bagaimana? Itu yang sekolah. Belum lagi kalau yang merencanakan masa depan. Tuhan, saya ini mau tahun depan sudah mau berumah tangga. Kalau mbak itu sudah, kakak itu sudah, waktunya saya Tuhan. Tapi tabunganku kok gak tambah-tambah Tuhan. Tetap menjadi pribadi yang tetap sabar. Hari ini saya tidak suruh nyenggol sebelahnya. Coba kita pegang dada kita, sabar. Menghadapi suami, sabar. Menghadapi istri, menghadapi anak, ada yang menghadapi mertua ya? Oh ada ya? Sabar. Bapak-Ibu Saudara, ujian sejati dari kesabaran terjadi ketika hak-hak kita rasanya dilanggar. Ya. Rasa keadilan seseorang itu relatif. Mungkin para cowok itu kalau rasa sabarnya atau rasa harga dirinya dilanggar di jalan, di ting itu permulaan dilirik, tin lagi ditoleh, tin lagi dikejar, masih itu. Tapi pada waktu kita seorang menantu begitu merasa tidak dihargai oleh mertua, kesenggol harga dirinya. Seorang anak ini
Ini anak-anak sekarang ini anak-anak yang luar biasa. Kalau dulu kita itu beda zaman. Jadi memang mama-mama, papa-papa nggak bisa menyamakan. Seneng anak ini untuk tiga, untuk masih tiga. Ya, kalau kita dulu diberitahu orang tua kita suruh A, B, C, D, kita mau tidak mau harus. Tapi kalau anak sekarang dengan berbagai alasan, alamat A, B, C, D, biarlah kita hari-hari ini, malam hari ini kita hanya belajar satu aja tentang sabar. Ya. Beberapa orang berpikir mereka memiliki hak untuk marah ketika menghadapi masalah dan pencobaan. Benar, Tuhan, saya sudah berdoa sekian lama. Kemarin, ya bukan hanya mungkin jemaat, mungkin saya pun juga sebagai gembala juga. Tuhan, saya sudah berdoa. Dulu itu diimpikan oleh anak saya, diimpikan oleh pas gerejanya akan demikian. Kapan Tuhan? Tapi kita tetap harus sabar. Iya. Memang firman yang ditaburkan kemarin Pak Yusuf kalau membawa memang dalam banget. Ya. Biarlah kita masing-masing sekarang, setiap pribadi saya minta sebagai gembala, mulai malam hari ini bertanya sama Tuhan, Tuhan 2025 apa yang harus saya lakukan sebagai pengurus, sebagai pemain musik, sebagai tim BAW, sebagai anak, sebagai mantu, sebagai pribadi sendiri-sendiri, sebagai hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau untuk saya lakukan di 2025? Untuk menjadi pribadi yang tangguh itu saya lakukan bagaimana? Ya. Bapak Ibu, mungkin kalau berpikir saya sebagai gembala, mungkin sebagai apa ya, di WA, PAW, di WA, GKBS, seperti itu pengurus dan kami tim gembala, kita memang banyak guyon. Tapi di situ mungkin sebagai gembala saya menang. Mungkin kalau yang lainnya mungkin lihat apa ya, saya pikirkan kalau Bupas ini KO terus piye. Kemarin si Bu yang KO, ini suara kita sebenarnya sekarang ini semua suara sudah hampir steril semua ini ya. Sampai tadi itu saya berpikir, Tuhan, ini jadi ibadah buka tahun ya. Saya lihat jam 5 dulu masih justru Bu Ati yang di depan sebagai azan. Mungkin Bu Ati berpikir, mungkin ditanya sama anaknya, sama mantunya, nanti mulai jam berapa Ma? Jam 7, jam 8 masih di sini sekarang. Tapi biarlah tetap sabar. Ya, semua harus sabar. Ya, Bapak sudah terkasih. Roma 12 ayat 12, saya tidak menganjurkan untuk ditomboi karena ini angka yang baik. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam mengharapkan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa, sambil bersabar dalam kesesakan. Kalau hari ini kita masih sesal, hari ini mungkin doa kita dikabulkan 1/4, 2/4, ada setengah, 3/4, ataupun sudah penuh. Itu adalah buah kesabaranmu. Amin. Satu persatu kalau saya lihat kesaksian Ibu Dewi bagaimana menghadapi 2024, kesaksian hidupnya dia yang tahu. Ya, pas. Bahkan kami tidak mengenal bagaimana saya hanya bisa
menolong secara materi. Iya. Tapi bila kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja, aku dengan tenang kita bisa sabar. Betul. Dan kesabaran itu datangnya tidak, proses untuk jadi orang sabar tidak hanya satu malam. Kalau doa kita dikabulkan dalam satu malam, mungkin kita tidak sabar. Kita menganggap enteng sudah. Tapi sebagaimana saudara, mungkin bagaimana Yaya dan Bubu berdoa, tidak bisa instan satu malam. Kesaksian dari Pak Sunoto, bagaimana kita tiap Jumat, mungkin yang datang hari Jumat kita berdoa. Mungkin Pak Sunoto tidak tahu kita berdoa terus, tapi itu yang kita bisa lakukan. Ini juga untuk Pak Kabul. Bukan berarti doa kita kalau kita dengan Pak Kabul berpulang tidak didengar Tuhan. Dia lebih tahu. Pak Kabul sekarang sudah tidak sakit, Pak Kabul sekarang sudah tidak menderita. Dia bisa nyanyi, dia bisa bersorak. Dan Bu Ati sekarang bisa melayani lagi. Itu waktunya Tuhan. Ya, karena anak muda saya minta, bila malam hari ini kalian berdoa, Tuhan apa yang bisa kulakukan? Kalau saya juga merasa terlambat, ya, dapat terlambat itu tidak merespon panggilan Tuhan. Sudah hamba Tuhan, tolong gantikan mama, saya tetap datang. Yang tahu ya mungkin kaya. Sampai apa Tuhan yang bertelepon ke Oma, tolong siapkan Budi. Semua merasa terlambat. Kalian jangan sampai merasa terlambat. Bahkan Oma pun merasa terlambat karena dia menjadi hamba Tuhan di umur 50 sekian. Seandainya dari dulu, mungkin kalian punya cita-cita setinggi langit. Iya. Gak apa-apa, cita-cita itu harus memang begitu. Tapi bila tolong berdoa, Tuhan, saya maunya begini. Yes, sebagai calon kepala keluarga, Tuhan, saya serius, saya maunya begini. Tuhan, dampingi saya. Ini juga yang belum dapat Tuhan masuk. Anak-anak kecil-kecil, doakan orang tua. Dan orang tua juga berdoa untuk anaknya. Jangan sampai anaknya salah pilih, jangan sampai anaknya salah jalan dan sebagainya. Sehingga firman Tuhan dikatakan, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesatan, dan bertekun dalam iman. Ya. Kuasa dan kebaikan Allah sangat penting dalam membangun kesabaran. Surat Kudus menyatakan bahwa kita hanya bisa dikuatkan olehnya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sebenarnya tanggal 25 kemarin saya mau menyampaikan firman Tuhan, tapi karena suara tidak bisa dan disampaikan oleh kalian. Tapi suatu hal malam hari ini akan saya sampaikan menjadi pribadi yang tangguh. Salah satu contohnya adalah Yusuf dan Maria. Kalau seandainya Yusuf dan Maria tidak tangguh, tidak ada yang namanya Yesus lewat rahim Maria. Benar. Kalau Maria lari dalam tanda kutip, dia tidak mau hamil oleh Roh Kudus,
dia menghadapi ancaman hukuman mati dirajam. Belum lagi apa kata ini si Lia, karena sudah bersuami dia tidak punya pikiran seperti itu. Seandainya tiba-tiba besar, padahal hukum zaman itu seperti itu. Sampai si Yusuf pun juga mau menceraikan dia. Kalau kedua orang tua Yesus secara daging tidak tangguh, tidak sabar, tidak berpengharapan pada yang namanya Allah Bapa di surga, rencana itu akan gagal. Kemarin sudah disampaikan, sebelumnya juga disampaikan beberapa urutan nama. Beberapa wanita-wanita yang tidak diperhitungkan sebenarnya, dan wanita-wanita yang dalam tanda kutip mungkin dia di masyarakat tidak baik, tapi itu melalui jalur itulah Yesus dilahirkan. Ayolah malam hari ini setiap kita pribadi demi pribadi yang ada di ruangan ini, dan sampaikan kepada keluargamu, katakan aku dalam rencana Tuhan. Aku menjadi pribadi yang tangguh. Kata sabar berarti kita harus memang menunggu, memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Kalau kita mengenai Yesus, satu pribadi yang tangguh sudah tidak bisa dibantah, ya. Bagaimana Yesus, ketangguhannya Yesus menghadapi luar biasa. Tapi biar malam hari ini kita harus tangguh, ya. Kenapa saya hari ini berbicara demikian, dan tanggal besok minggu Injil Yesus saya akan menyampaikan secara lebih lagi masa depan, tahun ini, tahun depan bukan hal yang mudah. Saya tidak menakut-nakuti orang tua di sini, tapi pergaulan sudah luar biasa. Kalau kita melihat mungkin di gereja ini ada yang hilang dan sebagainya. Bagaimana kan mereka saat mereka harus menghadap Bapa di surga? Biarlah kita berdoa untuk anak, cucu, calon mantu. Karena saya punya teman yang ketua kaum muda, yang ketua persekutuan di sekolah, persekutuan di perguruan tinggi, hilangnya. Biarlah kita yang ada di sini tidak ada satupun yang tidak terima mahkota kemuliaan, semuanya terima mahkota kemuliaan. Ya, biarlah kita sampai menyelesaikan mahkota kita. Saya sebagai gembala kita, satu pun di antara kita dan keluarga kita hilang. Amin. Jangan sampai kondisi ataupun apa yang menimpa, apa yang diderita, apa yang harus kita hadapi membuat kita kehilangan iman. Biar kita saling berdoa. Makanya saya paling sedih kalau ada anggota tim PAW mungkin satu dengan yang lain nggak rukun. Saya paling sedih. Mungkin kan tetap kuat. Iya. Di sini banyak ibu rumah tangga. Iya. Bagaimana kita tetap bersikap kuat. Hari ini kita tekad melayani Tuhan lebih sungguh lagi.
tekad untuk meningkatkan penyembahan kita kepada Tuhan lebih lagi. Saya pribadi kemarin juga mungkin sebagian juga tahu pada saat setelah selesai didoakan, saya harus lebih lagi untuk mendalami firman Tuhan. Tapi bukan hanya untuk saya. Kita punya salib masing-masing. Kita punya beban masing-masing. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Tuhan segala sesuatu adalah mungkin kalau dengan Tuhan. Amin. Kalau dengan orang pasangan ataupun orang terdekat mungkin menyakitkan, mengecewakan, tapi bersama Tuhan segala sesuatu akan mungkin. Biarlah kita meninggalkan segala kenangan 2024 yang tidak enak dilupakan, tapi ada sesuatu berkat Tuhan di tahun 2024. Biarlah itu menjadi semangat, menjadi oh iya, Tuhan sudah tolong aku di 2024. 2025 Tuhan tetap akan menolong saya melampauinya, sehingga kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan naik dan naik. Kita akan pujian yang pertama tadi, mungkin dia bisa membantu saya. Pujian yang pertama tadi, asal kita mendengar firman Tuhan, iman itu akan timbul. Kalau kita mendengar firman Tuhan, iman akan muncul. Kalau kita mendengar firman Tuhan, iman akan terus dikuatkan, sehingga otot-otot imanmu terus diperbarui. Sungguh kau ajaib. Saya sudah bangkit berdiri. Tuhan, kau sungguh besar. Katakan Tuhan, kau cukup besar. Karyamu sungguh ajaib. Amin. Ya Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib. Amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan.
orang yang berharga di mata. Amin. Kami menjadi biji mata. Amin. Satu persatu kami Kau perhatikan. Terima kasih. Sehingga dengan satu keyakinan kami memasuki tahun 2025. Asal kami bersama Tuhan, Yes. kami akan melampaui juga tahun 2025 sukses bersama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, Bapak. Engkau baik, selalu baik. Amin. Engkau Alfa dan Omega, Amin. yang awal dan yang akhir. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memeteraikan. Biarlah kami di sini yang sudah mendengar firman Tuhan, kami akan melakukan hal salah satu dari sebagai pribadi yang tangguh. Amin. Kami belajar untuk sabar dalam kami menatap tahun 2025. Langkah demi langkah, Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan. Kita berdoa persembahan ya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami tahu itu untuk pekerjaan Tuhan, bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Memberkati setiap mereka yang sudah memberikan persembahan. Biar Tuhan tambah-tambahkan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan soal kebenaran. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyian soal kebenaran. Tuhan sudah berikan persembahan